Ya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Suara ada Prof. Ya. ada putus-putus, ada suara Prof. Iya, terima kasih. Saya diberi kesempatan. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari Makassar. Mengucapkan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin amin rabbal alamin. Nah, tadi saya dengar dari Prof. Din. Ya, sebelumnya saya juga salam hormat kepada semua tokoh-tokoh masyarakat. Di sini saya lihat ada Pak Wabub, ada beberapa guru besar, ada tokoh-tokoh politik yang semua punya andil dalam pembangunan Dan juga negeri. yang mulia Sultan Sumbawa juga hadir. Oh iya, oh ada juga Mas Sultan Khairudin. Baik, terima kasih beliau. Kami sering berkomunikasi, kebetulan beliau banyak memberikan masukan buat saya. Terima kasih. Tentang COVID, Prof. Ini, kalau kami orang kesehatan, ini kami anggap ini bukan masalah sepele. Walaupun sebenarnya kalau mau dipikir, sebenarnya ini masalah sepele, Prof. Dan teman-teman semua, para tokoh hanya apa yang ditakutkan oleh alat medis, ini kan sebenarnya benar yang dikatakan orang, sebenarnya ini flu biasa saja. Cuman kalau flu itu kan tidak serentak. Yang ditakutkan sekarang itu adalah kejadian keserentakannya itu terjadi pada dalam satu masa tertentu. Misalnya tiba-tiba dalam 1 minggu, tiba-tiba ada 1.000 orang, rumah sakit tidak akan cukup. Dokter tidak akan sanggup untuk merawat demikian banyak. Nah, ini ciri khas ini COVID. Ya. Dan jujur saya, hampir tidak ada kejadian yang dilaporkan itu yang meninggal tanpa ada penyakit yang lain. Tidak ada misalnya orang sehat walafiat terus meninggal karena COVID, itu alhamdulillah sejauh ini itu tidak ada laporan seperti itu. Pasti ada penyakit bawaan. Artinya COVID ini sebenarnya dia memicu penyakit-penyakit lain menjadi fatal. Nah, ini yang sebenarnya ditakutkan atau dikhawatirkan oleh para praktisi medis. Kalau andai kan cuma misalnya ada 100 orang, 50 100 orang, itu rumah sakit enteng-enteng saja itu. Enteng-enteng saja, dia dianggap biasa saja. Tapi ketika ini datang sudah melebihi kapasitas rumah sakit, mereka sudah mulai was-was. Yang mana yang dia didahulukan untuk dirawat. Dan mereka tahu persis kapasitas rumah sakit itu, misalnya alat ventilator ada berapa. Dan ketika harus banyak yang membutuhkan ventilator, itu terpaksa ini rahasia medis sebenarnya. Terpaksa kita pilih-pilih yang mana yang dan itu tidak akan, maaf saja kalau saya bilang, tidak mungkin kita sampaikan ke pasien bahwa sebenarnya Anda butuh, tapi berhubung yang lain juga perlu. Jadi ini sangat-sangat dilematis ketika itu terjadi, dan itu sangat-sangat tidak diharapkan. Nah, kemudian satu hal lagi, ini juga untuk tenaga medis, sebenarnya kalau saya berharap ada Dr. Dede sebagai direktur rumah sakit ada hadir di sini juga. Ini untuk Sumbawa, ya, untuk Sumbawa sebenarnya. Di rumah sakit ini sebenarnya saya juga agak menyalahkan beberapa tenaga medis, ya. Korban terbesar tenaga medis itu sebenarnya bukan orang di garda terdepan, ya, justru di second line. Kenapa? Karena orang di garda terdepan mereka sangat waspada level tinggi. Mereka penuh dengan segala atributnya. Ibaratnya kalau maju ke medan perang, mereka semua perisainya lengkap. Tapi ketika di second line, mereka kurang waspada. Nah, sehingga siapa yang paling banyak korbannya di second line-nya? Yaitu dokter THT, dokter gigi, ya, dokter-dokter yang melayani di garis kedua. Itu yang banyak korbannya COVID ini untuk tenaga medis. Ya, nah seperti itu kalau di rumah sakit. Saya sebenarnya agak-agak, ya saya terus terang mencoba berdiri di tengah antara masyarakat dan tenaga medis, dan itu melihat persoalan bahwa ada juga kesalahan masyarakat yang abai,
Dan ada juga kesalahan tenaga medis yang tidak waspada. Karena dipikir, tidak mungkin lah, saya kan ini di belakang, bukan di garda terdepan. Sebenarnya itu pendapat yang salah. Ya, sehingga banyaklah tenaga medis yang kena. Nah, kemarin juga ada kasus ya yang di RSU, cuman tidak enaknya saya bilang bahwa tenaga medisnya juga kurang waspada. Kenapa kalau banyak? Kemarin juga di Pelomonia, di sini rumah sakit tentara, itu berhenti rumah OK-nya. Karena 20 dokter dan perawat giginya semua kena. Padahal itu ruang operasi sebenarnya bukan tempat yang umum untuk pasien COVID. Artinya apa? Mereka orang-orang yang di second line. Bukan orang di garda terdepan. Bukan di garis pertama, first line. Jadi yang paling banyak kena itu tenaga medis seperti itu. Ini sekilas tentang tenaga medis dan juga umum. Nah, sekarang kita kembali ke umum, Prof. Ini juga terus terang mungkin ada Pak Johan di sini juga dari di tingkat pusat. Memang ini benar-benar menjadi buah si malakama ini. Kita itu terus terang di tenaga medis itu bingung. Ya, bingung karena di satu sisi kita diminta untuk merawat, di sisi lain kelihatannya pengambil kebijakan nasional itu tidak mendukung kita supaya pasien itu berkurang gitu loh. Jadi seolah-olah kita dijejali terus dengan pasien, pokoknya kamu rawat aja deh. Nah, yang paling miris sekarang, kayak di Makassar, dan saya pikir hampir di semua tempat, itu puskesmas, rumah sakit itu semua sudah menyuruh semua bidang di dalam kesehatan itu semua bekerja seperti normal. Sementara pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, tidak mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk masuk ke new normal. Akhirnya kemarin saya sebagai ketua organisasi profesi di Makassar, saya mendapat banyak sekali telepon, WA dari teman-teman sejawatnya, tolong dong, jangan diam saja. Ini kita dijejali ini oleh pasien di puskesmas, di rumah sakit, kita dipaksa bekerja. Sementara rumah sakit, puskesmas tidak mempersiapkan fasilitas perisainya. Dan itu kadang-kadang pemerintah juga yang penting sudah ada APD, dianggap sudah selesai. Padahal tidak. Begitu, maaf ini kalau saya katakan, saya takutnya kalau saya ungkapkan, masyarakat malah jadi fobia nanti datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit. Itu hampir di seluruh Indonesia itu tidak siap sama sekali. Tidak siap sama sekali. Ya, dan itu akhirnya kemarin saya bikin surat edaran, dan sekarang kemarin sempat jadi viral di organisasi profesi, karena saya menunggu dari pusat tidak ada keluar, saya membuat surat edaran, sebenarnya berlaku untuk Makassar saja, karena memang saya ketua organisasi profesi di Makassar, tapi rupanya seluruh kabupaten lain mencontek yang saya bikin. Surat edaran untuk memasuki kesehatan memasuki new normal. Apa yang harus disiapkan oleh rumah sakit, oleh puskesmas. Artinya jangan sampai direktur rumah sakit, jangan sampai kepala puskesmas memaksa tenaga medis untuk bekerja, sementara tidak ada persiapan sama sekali. Itu bunuh diri. Itu bunuh diri namanya. Dan itu ada sekitar 10 item yang mesti disiapkan. Berat memang. Tapi mau tidak mau, kalau memang harus kita masuk ke new normal, mau tidak mau itu harus disiapkan. Ya, jadi bukan hanya kita ada hazmat, oh sudah oke, ada kacamata, sudah cukup, silakan kerja pasien. Oh enggak, banyak sekali, ada 10 item yang harus disiapkan oleh rumah sakit dan puskesmas, dan itu memang berat, tapi harus dilakukan kalau mau masuk ke new normal. Makanya kalau saya katakan, kalau misalnya tiba-tiba ada kepala daerah atau maaf kalau misal presiden bilang, ayo kita harus berdamai dengan COVID. Oke, kami tenaga kesehatan mau-mau saja, tapi siapkan senjata kami. Perisai kami harus ada. Tempat kami berperang itu, rumah sakitnya, itu harus benar-benar dipersiapkan. Ya, harus siapkan. Itu kamu tidak masalah. Ya, ini tidak masalah, tapi benar-benar harus konsekuensi. Jangan kami disuruh maju tanpa peralatan perang, itu sama dengan maju untuk bunuh diri. Ya.
Jadi saya kira sudah lebih dari 1 menit ini, mohon maaf ini Prof. Ini sebenarnya hanya unek-unek saja.